Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku yang kemarin bahas kimia di sekitar kita. Nah, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan kami, Yuniawan Selo Aji Course. Nah, untuk kalian yang baru singgah di channel ini, boleh banget untuk subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari video kemarin, yaitu tentang kimia di sekitar kita. Bahas apa lagi sih, Kak? Nah, makanya simak videonya, ya. Nah, untuk yang pertama, di video ini kita akan mempelajari tentang bekerja di laboratorium. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, pasti kimia itu butuh banget dan erat banget kaitannya sama laboratorium. Apa sih Kak laboratorium itu? Laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan percobaan. Praktikan adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Di dalam laboratorium kimia, terdapat alat dan bahan kimia yang memerlukan perlakuan secara khusus. Nah, pastinya di laboratorium kimia ini ada alat-alatnya, ada aturan-aturan yang mengatur seorang praktikan dalam bekerja di laboratorium. Nah, ini ada beberapa alat yang sering digunakan untuk praktikum di laboratorium kimia. Yang pertama yaitu ada gelas kimia. Nah, gunanya gelas kimia ini untuk menyiapkan larutan yang akan digunakan. Terus bisa juga untuk mereaksikan zat dalam volume yang banyak. Terus untuk melarutkan zat padat dalam air untuk membuat larutan. Misal ada NaCl padat yang akan dilarutkan dalam air. Nah, itu pakai gelas kimia bisa. Yang kedua yaitu labu Erlenmeyer. Nah, gunanya labu Erlenmeyer ini untuk wadah larutan yang akan digunakan. Terus biasanya juga untuk mereaksikan larutan, untuk titrasi juga biasanya pakai labu Erlenmeyer. Nah, alat yang ketiga yaitu silinder ukur. Nah, gunanya apa sih Kak silinder ukur? Ya untuk mengukur volume cairan. Terus ada lagi pipet gondok atau pipet volumetri. Nah, ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai ukuran pipet gondok. Bisa juga dalam ketelitian yang lebih tinggi. Jadi, mengambil sampel atau larutan itu, misal kita butuhnya 50 mili. Ya, kita pakai pipet gondok yang ukurannya 50 mili, gitu teman-teman. Oke, berikutnya ada labu ukur. Nah, kegunaan dari labu ukur ini itu untuk mengukur volume cairan dengan teliti. Terus untuk membuat larutan dengan volume tertentu dengan ketelitian yang lebih tinggi. Jadi hampir sama dengan pipet gondok tadi ya, teman-teman. Nah, terus ada lagi nanti tuh yang paling sering digunakan itu ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk tempat mereaksikan zat dalam jumlah sedikit. Rak tabung reaksi digunakan untuk menempatkan tabung reaksi. Nah, ada lagi alat namanya penjepit tabung reaksi. Biasanya kita itu pakai tabung reaksi tuh ada penjepitnya teman-teman, jadi nggak langsung pakai tangan. Nah, untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan, jadi tabung reaksi itu pas dipanasin itu kita pakai penjepit tabung reaksi biar nggak kepanasan teman-teman. Kemudian ada lagi alat namanya lampu spiritus sebagai alat untuk pemanas dengan bahan bakar spiritus. Ada lagi corong namanya. Nah, udah pasti tahu dong ya corong itu gunanya untuk apa, yaitu untuk menuang cairan dari wadah yang bermulut lebar ke wadah yang bermulut kecil dan untuk menyaring dan memisahkan endapan dari cairannya juga bisa. Terus ada lagi kaki 3. Nah, ini tuh dipasang di atas lampu spiritus sebagai penyangga wadah yang berisi cairan yang dipanaskan. Nah, kaki tripod ini harus dilengkapi dengan kasa asbes. Ada lagi alat namanya botol reagent dan botol semprot. Botol reagent merupakan tempat untuk menyimpan larutan atau zat cair, sedangkan botol semprot berisi air suling atau aquades yang digunakan untuk mencuci, menyemprot, dan menambah aquades dalam jumlah sedikit. Ada lagi namanya lumpang porselen untuk menghaluskan zat padat ya teman-teman. Nah, terus ada lagi neraca Ohaus, pastinya untuk menimbang zat. Dan yang terakhir itu ada gelas arloji untuk wadah zat padat yang akan ditimbang dengan menggunakan neraca. Jadi untuk menimbang suatu zat itu nanti zatnya ditaruh di atas gelas arloji baru nanti diukur di neraca Ohaus ya teman-teman. Nah, nggak cuman ada alat yang ada di laboratorium, tapi ada
beberapa tanda untuk mengidentifikasi zat itu sifatnya seperti apa. Selain alat-alat dalam laboratorium, tersedia juga bahan-bahan kimia yang berupa zat padat, zat cair, atau larutan. Zat-zat tersebut ditempatkan dan disimpan dalam wadah khusus dan harus diperlakukan dengan cara yang khusus pula. Bahan kimia berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi beberapa jenis seperti pada tabel. Nah, yang pertama itu ada bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Itu seperti amonium nitrat dan kalium klorat. Terus ada yang bersifat pengoksidasi atau oxidizing. Itu seperti asam sulfat dan asam nitrat. Kemudian ada yang bersifat karsinogenik atau memicu timbulnya sel kanker. Itu seperti benzena, asbes, dan vinil klorida. Nah, kemudian ada yang bersifat mudah terbakar atau flammable. Ini seperti etil ether, propana, dan alkohol. Nah, terus ada lagi zat yang bersifat beracun atau toksik. Itu seperti merkuri, kalium sianida, dan timbal oksida. Kemudian ada lagi yang bersifat korosif. Itu seperti asam asetat, asam klorida, aluminium klorida. Nah, yang terakhir itu ada bahan yang bisa menyebabkan iritasi atau iritan. Itu seperti amonia, natrium hidroksida, dan hidrogen peroksida. Nah, untuk pembahasan kita di kimia di sekitar kita kali ini udah cukup ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh banget kalian drop di komentar pertanyaan kalian. Jangan lupa subscribe. Aku ucapin makasih karena udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.